Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena judul ditetapkan oleh panitia, Ridwan mengikut. Biasanya Ridwan tetap menawarkan kajiannya zahir batin, menggabungkan zahir batin, taat batin, taat zahir, maksiat batin atau maksiat zahir, atau khusus kajian ma'rifat saja. Biasanya itu. Tapi karena di kajian fikih, kita coba kajian fikih, ya. Babul munaqah, bab munaqah disuruh oleh panitia. Ma makna nikah? Apakah sama nikah dengan kawin? Tentu tidak sama. Nikah wal lazim, suatu lapas untuk menghalalkan kawin dengan beberapa syarat dan rukun, itu namanya nikah. Menghadiri nikah sunnah, melihat kawin haram. Jadi tadi ikhtiar kawin wa tengok haram. Maka siapa yang menghalalkan yang haram, hukumnya haram. Mengharamkan yang haram, hukumnya juga haram. Apa ya? Mengharamkan yang halal, hukumnya haram. Dia belum nikah, udah kawin, hamil. Dalam maqasid syariah, masuknya belum halal, masuknya haram. Anak di dalam ini statusnya selamanya sampai lahir anak haram. Karena masuknya belum halal. Baik yang menikah itu nanti, yang menghamili, yang status anak tetap haram. Apalagi karena kebodohan cinta. Karena Pak ya, barana ampe kata Pak, tetap haram. Haram semuanya. Apa yang haram? 3. Inilah nilai. Rais. Tidak ada kemuliaan seorang lelaki kecuali jadi pemimpin. Anak haram tidak boleh jadi presiden, tidak boleh. Jangankan presiden, jadi PRT tidak bisa. Apalagi imam sholat. Haram jadi wali. Tidak kemuliaan bagi seorang ayah kecuali wali atas anaknya, betul tak? Dia tidak berhak jadi wali. Ketiga, haram jadi saksi. Tidak ada puncak kehormatan bagi seorang paman, mama, kecuali jadi saksi atas keponakannya. Kalau paku kecak belimbiang anak dipaku keponakan dibimbing, dia tidak bisa jadi saksi atas pernikahan keponakan. Itu ya Pak. Maka nilainya habis. Di dalam maqasid ini, apabila anak status haram ini laki-laki beristri, ada anaknya 3, 2 laki-laki 1 perempuan, yang 2 sama status dengan ayahnya, sama. Yang 2 laki-laki beristri nanti beranak lagi, ada anak laki-laki yang status laki-laki sampai ke bawah 7 nasab anak haram. Makanya li'arba itu lina sabiha, tengok turunannya. Makanya kita di kampung Pak, mana calon menantu bunda lu, bawalah dia ke sini. Nak tahu puncak kelapa. Apa maksud puncak kelapa? Kamu anak siapa? Anak ampu dari kene.
mencari nafkah. Jadi tidak pernah ditanam jengkol buahnya semangka. Tidak mungkin masuknya haram, lahirnya halal. Itu kompilasi mudah-mudahan. Nasab. Kompilasi itu Snokroni banyak rujukannya. Snokroni itu orientalis. Orang Belanda yang belajar ke Arab sana 15 tahun, hafal Al-Quran 30 juz. Lahir tuhfah ini. Itu Pak, 14 jilid. Snokroni. Jadi tidak ada dimudahkan seperti itu. Ya. Tidak ada ditanam durian buahnya mangga. Makanya salah satu kesucian itu dalam keadaan haid saja nikah tidak sah. Maka ditanya bagi seorang wali betul kepada anaknya, lain sucinya. Apalagi dalam keadaan hamil, nyata tidak suci. Tanggal 8 bulan 8 tahun 2028 jam 8 kurang 3 menit datang bulan si perempuan. KUA udah datang, undangan udah hadir, lakukan akad nikah simbolis itu. Malam pengantin panggil dia, yo makinang iko calon bini wakang baru jadi sakasur jeno. Bilo masuk tunggu calon bini yang kau jodoh jenabat. Sebersih apapun airnya, sehebat apapun deterjennya, tapi pencuci gelas itu airnya adalah air kencing. Bersih tak gelas itu? Nah, lekan mungkin dapat anak yang kurang termahyun solehah, nikahnya tidak suci, apalagi dalam keadaan hamil. Itu dia. Jadi itu yang halal diharamkan, hukumnya haram. Kalau anak itu perempuan, anak itu saja yang haram. Walinya wali berwakil kepada hakim. Baik yang menghamili itu nanti menikah kepada emaknya setelah dia lahir, ya, setelah menunggu masa nifasnya, ya, atau yang lain yang status anak ini tetap kalau perempuan walinya wali berwakil kepada wali hakim. Sebab yang beranak itu laki-laki, di kajian makrifat ketemunya. Kapan kajian makrifat? Mulai dari al-ghalib, mati sebelum mati. Kita mati qalu natasnatain wahiyat atas mati 2 kali, hidup 2 kali. Sampai zikrullah, sampai nubuwah, sampai sultan, sampai di bawah di atas pangkal zakar nama kita wali, di dalam zakar nama kita mazi, di ujung zakar nama kita mani, bercampur sifat jalan dan jamal, ma dan ayat, mani maknikum udah satu kehidupan. Kejamaan dari maknikum udah hidup. Beribu sperma satu yang jadi, betul Pak? Dan berkembang. Bukan 3 bulan 10 hari 120 bulan. Itu panjang aja. Maka yang beranak itu laki-laki, yang punya maknikum, mani, sperma laki-laki. Nah, lalu yang halal diharamkan haram, yang haram dihalalkan nyata haram. Mana yang halal diharamkan? Karena anak-anak kita kuliah ya, di Maroko dibuat akad perjanjian jam 10 nikah, jam 7 pagi lah sampai ke sini ke Riau. Proses tiba saatnya jam 10 nikah. Siap akad nikah sah,
dia berangkat kembali melanjutkan studinya. Itu yang halal diharamkan, hukumnya juga haram. Nah, boleh berangkat, nikmati dulu, benar atau tidak. Ini pengantar awal. Jadi nikah itu suatu lafaz, maka disebut zawaj bahasa Arab. Maka di dalam surah Ar-Rum itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, ini kita langsung ke maqasidnya. Ayat ke-21, dia diperumpamakan laksana satu batang tubuh, litas kuno, agar sakinah. Betul Pak ya? Sakinah. Dalam tafsir, jadi tafsir itu dalam kajian tafsir ada tafsir tahlili, ada tafsir qarin. Dalam tafsir tahlili itu kan dibagi 7. Ada tafsir tahlili bil maksur, ada tafsir tahlili bil ra'yi, ada tafsir tahlili falsafi, tinjauan filsafat, ada tafsir tahlili fikih, tinjauan ulama fuqaha fikih, ada tafsir tahlili sufi kaum tasawuf, ada tafsir tahlili falsafi, ada tafsir tahlili bil ilmi, ada tafsir maudhu'i. Nah, dalam tafsir tahlili sufi, satu batang tubuh itu adalah fitrah. Maka diibaratkan ada ulat daun, dipisahkan kepala dengan ekor. Begitu terpisah kepala dan ekor, kepala jadi kepompong, maka dia terbang. Diibaratkan yang ekor tetap jadi ulat, dililit di dalam daun. Maka setiap hari kepala ini bertanya, ekor, kamu di mana? Aku di dalam daun, Bang. Paham? Sehebat apapun laki-laki di bumi ini, kepala hidup tanpa ekor, dia tidak akan sakinah, tidak akan tenang. Bapak ingat acara di TV dipimpin oleh Coki Sitohang? Apa nama acara? Jemput aku bawa pulang. Itu lagi hebat semua laki-laki itu, Pak. Tapi tidak punya ekor, tidak damai, tidak bahagia. Perempuan sehebat apapun di bumi tak punya kepala, tidak akan tenang seperti itu. Betul. Makanya laki-laki kalau sudah sampai pada manistata'a, sanggup, dia terbang kian kemari mencari apa? Ekor. Betul Pak? Perempuan kalau sampai di usia balik dan di usia sanggup, itu jalannya melentik-lentik seperti ulat, Pak, mencari kepala. Apabila ketemu kepala dengan ekor, sakinah, Pak. Betul Pak? Manusia sebelum menikah tidak akan pernah ada ketenangan batin, karena itu fitrah. Maka dalam kajian Arab bahasa ada namanya al-ismul musaghar, ada al-ismul al-mukabbar. Laki-laki, hampir-hampir laki-laki. Kapan disebut laki-laki? Berumah tangga. Sebelum berumah tangga, hampir-hampir dia lelaki, hampir. Ar-rijal. Jadi kalau ingin sebut laki-laki, beristri makanya. Itu dia. Kalau nak tenang batin, berbini. Maka sakinah. Sakinah itu asal katanya sakana, sikin. Tahu sikin? Dulu ada sikin. Ayam yang merontak, kena sikin, diam. Ketemu kepala dan ekor, tadi mengamuk-ngamuk, ketemu diam gitu. Kalau diam, sakana, mawaddah, keinginan datang. Angga memanongan, membangkinang kau. Kayak dia Pak.
Kau mana buang air molek, tapi cantiknya kau, ya Allah. Kalau ada keinginan, rahimah datang, kasih sayang diberi. Nah, jadi kalau kaji masuk marifat nanti Pak, bagaimana makna rahman, bagaimana makna rahim. Bismillah, dengan menyebut nama. Betul Pak? Siapa dengan menyebut nama di situ? La maujud ilallah. Berbilang di sifat esa. Paham Pak? Wih, paham ya? Berarti suhul wahdah bil kasrah wa suhul kasrah bil wahdah, itu puncaknya. Pandangannya satu adalah banyak, banyak adalah satu. Nah, tapi ini kajian Pak ya, sedikit ya. Tidak apa singgung sedikit Pak ya. Bagaimana pandangan banyak adalah satu, satu adalah banyak? Coba tengok Pak Ahmad Said. Dia berjalan, tidak jauh dari sini, berjalan. Ketemu seekor anjing sedang duduk. Anjing itu duduk lebih tinggi duduk daripada berdiri. Betul apa tidak? Wih, ini manggo ya? Iya dah. Nah, lepon nengok anjing duduk. Contoh apa? Contoh apa Pak? Wih, contoh apa dia duduk? Kakinya bersila, tangannya lurus, betul? Wajahnya ke depan, telinganya di situ, betul? Ditengok oleh Ahmad Said dari jauh, anjing seperti berkacamata melihat engkau. Karena Ahmad Said belum sampai di makrifat kajiannya waktu itu tentang saat hari itu. Tidak paham satu adalah banyak, banyak adalah satu. Anjing duluan di level makrifat. Ya Nabiullah Ahmad Said, aku ciptaan Allah, menghina aku, menghina Allah. Tersungkur Ahmad Said. Betul? Bang Haji satu, istrinya berapa istri Bang Haji satu istri? Ragu lo nyoboi. Bang Haji satu istrinya, nah, anaknya 3. Berarti Bang Haji 5 adalah satu, satu adalah 5. Esa di zat berbilang di sifat. Mana yang berbilang di sifat? Dihina anak paling kecil kayak monyet. Sakit hati tidak sih Haji? Sakit hati tidak perasaan makna? Betul? Itu Pak. Menghina anjing, menghina Allah, kafir dia. Tersungkur Ahmad Said, menangis. Nangis itu ada 3 tingkatnya Pak. Paling bawah merengek ya. Di atas itu menangis. Paling atas meraung. Ahmad Said itu sampai di level meraung. Setiap malam ditemui umatnya dia meraung. Bahasa Arabnya Nuh alaihissalam, satu kesalahannya. Tapi kalau tidak sampai di level ini, bapak tuh ganteng, bininya pendek, hitam, pesek, ayo tidak pematu, kafir bapak. Karena tidak nampak Allah. Tapi kalau nampak Allah di level ini, masya Allah, adil engkau ya Allah. Ibu ni hitam pendek, pesek, engkau kasih suami ganteng supaya berbolang ya bego. Jangan coba kalau anak lahir, kayak Pak. Itu Pak kalau pandang sampai level marifat. Itu. Jadi itu melalui beberapa syarat dan rukun tadi Pak. Nikah wal lafzum, suatu lafaz untuk menghalalkan kawin. Jadi kalau nikah nak kawin-kawin apa nama? Membayu, tidak makan bayutan, akan kacau ya. Maka cai yang sehat ya, yang sehat nanti ya. Nah, sebab nanti Pak kenapa dipanggil ya maksara sabab? Nanti ada jurnal ribuan tentang ini, cara berhubungan badan yang benar dalam naskah Ar-Risalah bab istimta, khusus tuh. Nah, jadi terdalam tuh
Makanya apabila tidak sempurna kawin, nikah tidak sampai sasaran, Pak. Salah satu penyebab paling mutlak terjadinya perceraian karena kawin tidak sempurna. Betul? Kawin tidak sempurna. Maka dalam bab istimta itu, Pak, di halaman 3, ini kita agak apa sedikit ya, dirambung sedikit dulu, Pak ya. Itu kalau bertanya dia. Itu perjalanan nafsu itu juga di dalam hakikatul insan dibahas, di dalam Kasyful Asrar dan di Ma'rifatullah dibahas. Itu 9 tempat itu berpisah setiap hari. Hari ini tanggal berapa Zulqa'dah? Tanggal berapa Pak? 23. Berarti nafsu ada di betis kiri. Nafsu perempuan itu berada posisi di betis kiri. Tanggal 1 di situ, tanggal 2 di 3 situ. Tersentuh sedikit bergerak tubuhnya, gemetar tubuhnya. Belum boleh berhubungan dalam bab istimta. Sengat napasnya belum boleh berhubungan. Nyata mata hitam dan putih antara terlihat baru boleh berhubungan. Bab tentang kawin. Kalau dia tidak sama, tidak seperti itu, tidak sama Indal tidak sama. Itu udah buat jurnal itu. Di depan diperseminarkan di depan 3 profesor 2018. Munasabah. Apa terjadi? Jadi sepermani. Anak pasti anak bodoh kurang akal. Karena tidak seimbang indalnya. Itu kajian gunakan Pak, terdalamnya istimta gunakannya. Makanya ayah ganteng, emak cantik, anaknya hitam, rupanya nih Pak, gedung Ridwan ngajar di Fakultas Teknik itu. Ya. Di prodi arsitek masuk, elektro masuk, sipil masuk. 1000 lantai Pak, gampang bisa diukur, betul? Bisa diukur. Besi pondasinya sekian, airnya sekian, ya, semen apa jadi. Tidak seimbang, retak. Gampang 1000 lantai bisa. Yang paling payah di bumi adalah mencetak anak manusia. Ayah ganteng, ustaz, ibu doktor, anak idiot, tidak matang, tidak pas aduk biru lahir. Bisa sampai segitu ya, dalam berhubungan itu ya. Maka penyakit yang tidak ada obatnya, ini isi jurnalnya dulu, yang tidak ada obatnya dunia hari ini, penyakit apa? HIV, betul? Di mana salahnya? Bab istimta. Nanti Bapak kalau ada pakai coba di download, judulnya Permata yang Hilang. Permata yang hilang. Itu lanjutan dari bab istimta di Indonesia kan bahasa Malaysia Melayu. Ya. Lalu apa? Sebab nanti cepat uban itu dari bab istimta salah berhubungan. Sakit pinggang, sakit lutut kena salah berhubungan. Ya. Lalu cepat rapun kena salah berhubungan. Jadi nanti menyampaikan bab ini di depan umumnya agak apa, tapi kalau di kampus saya nak menyampaikan Pak. Karena kalau di sini kadang-kadang kita agak kan ada semua doa ya, payah kita menyampaikan. Tapi di mana kehilangan yang fatal diharamkan dalam Islam dan Al-Quran masuk belakang saja tuh jadi wajah dari anak. Di mana fatalnya? Laki-laki di atas perempuan. Laki-laki di bawah, perempuan di atas. Penpajaran menembus serta air, 1 tetes saja tidak pol keluar, dia jadi mikroba, jadi virus. Maka hasil riset 60% umat Islam tertata dengan rapi tidak terkena penyakit itu, kecuali yang jahil melanggar koridor. Di Eropa banyak tidak mengerti aturan istimta itu, maka banyak penyakit itu di sana. Perempuan di atas.
Itu yang terdalam Pak. Sebab tujuan nikah menghalalkan kawin. Sehebat apapun makanan Pak, tidak dapat kawin itu. Maka Nabi di Fathul Mekah itu 4 bulan digilir. Karena ada sahabat Nabi dikebiri. Tidak normal dia berpikir. Emosi tak terkendali. Itu bab istighfar. Karena itu fitrah. Tidak mungkin kepala hidup tanpa ekor. Tidak mungkin. Ya. Jadi rukun nikah di sekedar mengulas sekilas, ada calon pengantin laki-laki, ada calon perempuan, ada wali, ada saksi, mahar, ijab, kabul, sah nikah. Berarti tidak ada di situ KUA, kan ya? Untuk apa fungsinya? Untuk terdaftar di catatan sipil. Maka tidak ada pemikiran satupun ulama yang tidak di KUA nikah siri tak dapat harta warisan. Tidak ada dalam Islam. Ini kan hukum Islam kita bahas nih Pak. Pernikahan dalam Islam. Jadi syarat nikah itu calon pengantin laki-laki perempuan, ada wali, ada saksi, ada mahar, ijab, nikah, kabul. Jadi kalau dia dalam keadaan haid, apa mahar lagi besok ya? Semalam kan dikasih sama waktu nikah, tidak usah dirubah catatan sipil. Tanya kepada calon istri, apa redonya? Kata Nabi, cincin besi pun boleh. Tidak ada lagi dah. Udah ikat pinggang abang, selesai. Ini kalau bini zamannya tak ikut pakai ikat pinggang lah. Hah? Siapa walinya? Ayah perempuan, betul? Siapa saksinya? Kakak-kakak yang ada di sini. Pakai. Wahai Saparudin Lombok, ibaratnya pakai. Aku nikahkan engkau dengan anak gadisku bernama Siti Sinceremir dengan mas kawin seuntai sebuah ikat pinggang dibayar tunai. Dah terima, selesai. Maka serah terima, serah terima diberi. Makanya Al-Hikmah membuat perumpamaan. Pernah nampak di ayanda kata tu mamanya lonceng, cucunya kangkung, namanya kata. Dia menyeberangi sungai, airnya deras. Begitu sampai di tengah, balik lagi, nyebrang lagi, sampai tengah, lewat burung putih. Burung apa nama tu Pak? Burung tu di hati, kalau ini masalah di hati, dikata di bawah, burung di bawah di hati. Lalu apa kata burung yang putih? Kata, engkau mau kemana? Mau nyebrang bang? Tapi tidak bisa. Ada caranya, kata burung. Burung tu panjang akal Pak. Burung tu. Gimana caranya bang? Aku ikat tanganku dengan tali, ikat dengan tanganmu. Diikatlah berdua, kaki burung dengan tangan kata. Terbanglah burung di atas permukaan air, kata di dasar. Di permukaan air, kata di atas air. Terbang. Tinggal lagi 5 langkah sampai ke seberang. Kata malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, ditangkap oleh ikan boceh. Itu bukan boceh ya. Apa maksudnya si raya? Ikan gabus. Kira-kira yang ditangkap kata ikut tenggelam tak burung teman? Ikut tenggelam tak? Tenggelam. Kenapa? Terikat. Istri keluar rumah tidak berjilbab, suami juga dapat dosa. Bebini bertambah bebanku ini. Itu dia. Makanya setelah menikah, tidak ada yang patut didengar oleh seorang istri kecuali suami selama konsep kebenaran, bukan orang tua. Ada rumah tangga, ada keluarga, harus jelas batas itu. Anak yang anak awak, iyo bini bang.
tidak bisa dimanage. Nya kita dek sayang karena bagi modal batur menuhi pendapat awak, pendapatan tak sama, visi misi rumah tangga tidak ada yang tahu kecuali sang ayah. Inilah rumah tangga anak kita hancur karena tidak paham batas mana rumah tangga, mana keluar keluarga. Maka bagi yang bujang, tunkihul mar'ah li'arfa, nikahilah seseorang itu disebabkan empat. Apa pertama? Li jamaliha, jamal. Apa jamal itu? Cantik, ganteng. Dua, lima liha, harta. Tiga, nasabiha, keturunan. Empat, bisa diterima baru agama. Mana yang cantik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qala asara minal fitrah. Ada 10 konsep cantik tabarrus bergaya. Tapi bukan itu yang dituju. Ayyun nisaul khair, kata Rasulullah. Hai sahabat semua, maukah aku informasikan kepadamu wanita tercantik di dunia? Ibu-ibu yang hadir angkat tangan. Ya Rasulullah, kami ingin jadi wanita tercantik. Laki-laki yang hadir juga angkat tangan. Ya Rasulullah, bagaimana cara aku mendapatkan aku ini? Lalu apa kata Nabi? Idza nazara, apabila dilihat oleh suaminya, suaminya semakin sayang, itu wanita cantik. Wa idza amara tuti'uhu, dan apabila disuruh oleh suami dia patuh dan taat, itu wanita tercantik. Dan apabila ditinggal pergi, dia jaga kehormatan diri dan harta-harta suami, itulah wanita tercantik, kata Rasulullah. Maka dalam bab munakahat kajian maqasid, makruh, mohon maaf, makruh hukumnya setelah menikah serumah dengan mertua, karena tidak bisa istri kita jadi wanita tercantik. Paham Pak? Sebab kata Nabi, wanita tercantik itu setiap dilihat oleh suaminya, suaminya semakin sayang kepadanya. Itu ibu-ibu yang tahu selera suami. Betul tak Pak? Kami laki-laki ya Pak, ya Allah, kadang suka dengan istri itu jadi orang miskin aja di rumah. Itu tidak. Terus rumah aja mintu lalu 80 tahun menduda. Noni lah kandar puni dan mintu. Wah salah. Maka sunat muakkad bagi seorang lelaki apabila telah usia balik menabung umur 15 tahun buat minimal 1.000 rupiah sehari. Nabung. Ya, nabung. Sehingga sampai kalau benar mengikut Nabi, berapa umur Nabi? Begini. 25 tahun. Kalau benar mengikut Nabi, tapi kalau mengikut Khadijah 40 lah. Ridwan Pak, ingat Pak, begitu tamat kuliah, aku mengikut Rasulullah atau mengikut Khadijah? Kata ayah, mengikut Nabi ya, 25 biniannya. Jadi, awal sarjana, betul? Lama kerajo, bini takui, iman lemah pada Allah, betul Pak? Ibu leton tuh macam itu Pak, tahu macamnya? Itu saudaranya pitangan Pak, menantunya pelang. Sahabatnya si mangga. Macam itu bijinya keras, betul? Suatu hari Ridwan belah dengan parang. Begitu dibelah dia mulus Pak. Di dalamnya ada 2 rumah, ada 2 keluarga. Namanya Ulek Macam.
Indak sarjana Pak. Betul? Ndak PNS Pak, berani berumah tangga, beranak pinak. Kena yakin Allah tanggung rezekinya. Betul? Pak Leiman oleh macam pada awak. Umur 30 dah bini-bini ya Allah. Rasul sering singgung, ya kita dah kaji ke Pak ya. Kaji kan lurus saja ya Pak. Ya, lurus saja kaji kan ya. Jadi kalau benar beriman, jangan kalah oleh macam. Allahu karim.